yang lagi trending sering dibahas bisa. Kalau dari aku pribadi sih jujur aku malah sebagai pelaku sih bang sebenarnya. Dan aku sebagai korban. Anjing kamu ini. Halo, aku Muiz. Selamat datang di Bertemu di Tengah. Rusak banget. Selamat datang di. Oke, ini nggak tahu sudah episode keberapa ya, Man ya. Dan hari ini kebetulan ini temannya Ruhman. Dan kayaknya Ruhman ada yang harus memulai semuanya. Oke. Tapi lebih baik sih perkenalan diri dulu ya dia. Standar lah. Ya. Kenalan dulu. Aku Muiz. Nah. Aku kuliah di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. UMKT. Masih kuliah. Sampai sekarang masih kuliah dan Masih belum selesai. Masih. Oke. Lanjut lagi dan nggak tahu kapan selesainya Amin. karena pandeminya belum selesai. Ya mungkin itu aja bang ya. Oke, seperti sebelum-sebelumnya, jadi kita ini bertemu di segmen bertemu di tengah. Di mana bertemu di tengah ini kita menitik beratkan kepada si tamu untuk menjadi moderator atau pemantik kita. Karena apa? Karena kami ingin lebih dominan berbicara. Tapi males komentari orang terus. Iya, kita capek. Lebih baik kita yang banyak ngomong. Kita mau banyak ngomong intinya itu kan. Intinya itu. Jadi itu ya segmennya. Jadi untuk pembahasan itu terserah kamu bahas apa aja. Kita siap dengan segudang ilmu kita yang ada di sini. Oh ya, Kita siap menjawab apa-apa. bahkan aku tadi baru datang, aku mencoba memang nggak ngomong sama Muiz gitu. Ya, biar terasa canggungnya di video. Biar terasa aja sekalian aja. Oke, jadi silakan Muiz mulai. Intinya temanya akan kita bahas tentang pertemanan gitu bang ya. Ya. Yang lagi trending sering dibahas bisa. Ya, betul. Katanya. Iya, memang iya. Menurut aku Jadi ya. Menurut aku iya. Jadi ini bahas bisa ya. Jangan. Nggak, Sudah tentang ada pakar yang bisa menjelaskan. tentang ini sih bang. Tentang banyak sih komentar orang-orang tuh. Kenapa sih kok aku punya temen tuh yang datangnya cuma pada saat susah, pada saat dia senang itu dia nggak datang. Itu banyak banget bang, di sekitar kita juga banyak banget sih. Oke. Dan juga masalah yang kedua itu bagaimana sih kita menghadapi teman yang orangnya tuh sebenarnya nggak seberapa. Gimana ya, menurut kita tuh kok apa yang dia ceritakan tuh kayaknya tinggi banget gitu. Oke. Nah itu sih. Kayaknya Ruman punya ada teman begitu. Iya, kayaknya puji. Baru tadi malam. Oke, siap. Jadi kemungkinan itu sih bang, yang pengen banget aku bahas tuh tentang itu sih. Jadi maksud aku tuh biar orang-orang di luar sana tahu, oh ternyata kalau temanku kayak gini nih ada sisi lainnya, entah karena dia kenapa kah, atau karena dia ngerasa nggak nyaman kah, atau apa. Nah, sebelum kita jawab nih, kamu dulu deh, ada nggak dari kamu sendiri, menurutmu gimana, Tis? Lalu kamu nyampaikan aja dulu opini baru kita ya kan. Kalau dari aku pribadi sih jujur aku malah sebagai pelaku sih bang sebenarnya. Dan aku sebagai korban. Oke, lanjut. Oh ini nggak boy. Ini memang ada kamu desain. Nggak tahu deh kok bisa ngomong gitu. Oke, Lanjut dulu. Iya, jadi emang kenapa aku ngomong kayak gitu karena dari aku sendiri tuh udah ngalami gitu bang. Jadi aku tuh dekat bang sama Bang Roman sama dekat, sama teman-temanku yang lain tuh dekat. Cuman karena ada satu hal, akhirnya aku ngejauh. Ngejauh tuh sebenarnya bukan karena ada masalah apa atau ada masalah apa. Satu, aku bingung bagi waktu. Itu kalau dari aku pribadi sebagai pelaku. Satu, aku bingung bagi waktu. Kedua, ketika aku mau masuk ke teman-temanku yang ini lagi, kayak buan Bang Roman atau teman-temanku yang lain, itu ada tuntutan yang sebenarnya bukan nggak memperbolehkan, tapi secara halus itu buat kasarnya ada bahasa ngapain sih ke sana. Itu sih kalau dari aku pribadi itu dua itu sih bang, yang jadi alasan besar banget kenapa orang-orang di luar sana tuh sering ngelakuin kayak gitu. Yang kedua, atau yang alasannya selanjutnya itu karena mungkin dengan pertemanan yang lama ini udah ngerasa bosan kok pertamanya kok cuman kayak gini-gini doang, tiap malam kok cuman kayak gini-gini aja. Kemudian ketemu suasana yang baru, akhirnya ya udah lupa. Ntar kalau udah ada masalah baru mending pertemanan yang lama deh daripada yang ini gitu. Kalau dari aku. Kamu dulu kayaknya bagus jawab. Maksudnya nanti aku nyambungkan ke dia aja kan. Satu sih boy, selama ini aku merasa nggak pernah apa ya, tunggu butuh baru datang gitu. Karena sejak awal aku nggak ngedesain pikiranku begitu. Ya kan, satu, aku merasa nggak punya teman yang memang betul-betul harus ku jaga banget gitu. Bukan berarti
pertemananku longgar gitu. Dan memang habitnya kita begitu, tunggu ada kepentingan baru datang. Dan semestinya sejak awal ekspektasi kita sih, jangan terlalu punya ekspektasi tinggi akan sesuatu hal yang memang pada dasarnya dan kebiasaannya bakal begitu, bakal pergi, bakal hilang. Aku juga sering hilang kok di beberapa tempat, tapi datang lagi ya biasa aja maksudku. Terlepas temanku menerima aku lagi atau tidak, tapi pikiran terakhirku adalah kamu temanku. Dan sesederhananya itu, pada saat aku memang butuh kamu, aku bakal datang. Apa ya? Tiap hari juga intensitas dengan orang yang sama juga pasti membosankan lah. Nggak mungkin lah kita nggak mau cari suasana baru, dan aku juga cari suasana baru kok hari ini di pertemananku. Dan aku pernah sama Roman hampir berapa? 6 bulanan man ya. Aku nggak pernah ketemu sama Ruman, lama banget. Ketemu lagi ya tahun lebih. Biasa aja gitu, biasa aja. Karena memang sejak awal aku nggak punya ekspektasi lebih dengan pertemananku. Itu sih man kalau aku. Bahkan pas kita ketemu, orang-orang yang teman-temanku ngeliat kita di sosial media nggak merasa kita tuh jauh gitu loh, enggak? Padahal itu udah lama kami nggak ketemu, terus ketemu lagi, udah cair aja. Ya karena kalau aku sih mungkin nggak mendesain, tapi secara tidak langsung emang pertemananku itu berdasarkan dari kesamaan, entah kesamaan pengen jalan keluar, kesamaan pengen nongkrong, kesamaan pengen ngobrol. Tapi aku khususnya aku pribadi ya, mungkin aku bisa jawab secara lebih banyak fenomena lah. Contoh aku pribadi itu kurang banget dalam waktu dekat ini ngumpul ke teman-temanku yang sebenarnya misalkan aku udah mau mati sekarat nih, aku hubungin teman-teman ini nih, pasti dia akan datang. Ya itu teman-teman SMA aku, itu faktanya. Tapi bukan berarti aku mengurangi waktu bertemu, bukan berarti ada masalah, enggak juga. Ya emang karena aku ngerasa perlu rehat aja. Karena ya seperti kata Aswin, kalau kita sering ketemu juga kita bosan, itu benar. Nah yang kedua sama Aswin tadi, aku meneruskan dari omongan Aswin. Aku sama Aswin itu pernah tadi bener hampir setengah tahun lebih, itu apalagi pas aku nurse, benar-benar kita nggak pernah ketemu, bahkan jalan bareng yang sering kita lakukan hampir setiap malam gitu loh. Nah bahkan nanti ada momen, misalkan aku setiap malam nih selama 2 minggu berturut-turut sama Aswin jalan. Ada momen yang tahu Aswin nggak pernah datang kontrakan, dan aku nggak coba ngubungi dia, meskipun kita tetap menyapa ya sosial media. Ya berarti aku mengerti, oh saat lagi ada kerjaan nih biasanya, dan dia nggak tahu memang di awal aku lagi ada kerjaan boy, misalkan aku malam hubungin gitu. Nah terus tadi kasusnya Muis ya, teman, enggak, maksudnya kamu tadi ngomong kan ada teman yang pas susah baru datang ya. Iya mungkin ya. Iya. Iya. Dia punya maksudnya kan dia. Tapi banyak di luar yang sama. Iya, sama. Dan kamu pernah jadi pelaku dan pernah jadi korban. Jadi kamu kena karma. Ya korban, oh ternyata enak ya. Oh iya, baru jadi pelaku. Emang begitu. Ya, oke. Nah, kalau aku mungkin menurut sebagian temanku juga aku seperti itu mungkin ya. Tapi kalau aku pribadi merasa lebih sering jadi korban. Ketika saat itu aku mendahulukan perasaan. Jadi gini, pertemanan terus logis gitu loh. Kalau kamu mengutamakan perasaan, ya udah pertemananmu pasti akan terbaper boy gitu. Dulu aku termasuk orang yang overthinking menurut aku. Maksudnya apa-apa itu aku berlebihan, baru loh kenapa ya kader-kaderku nggak pernah datang ke sini ngobrol diskusi. Padahal waktu aku menjabat aku selalu mengajak mereka diskusi, saling share pengetahuan. Nah saat itu aku coba berpikir, ternyata waktu sendiri dan waktu sepi itu bertemunya pikiran-pikiran imajinasi. Nah di situ aku ngerti, oh ternyata ada hal yang disebut overthinking, dan aku sedang mengalami itu. Bahkan gak usah jauh-jauh, beberapa waktu yang kemarin aku dengan yakin dan sadarnya mengakui bahwa pasti bubuhanku yang dekat sama aku ini kesal betul sama aku. Pokoknya ada lah, nggak perlu disebutkan momen yang jelas. Saat itu Aswin dan Aldi tuh kesal betul sama aku, dan aku tahu bahkan setelah kita selesai kegiatan itu, aku ngomong ke mereka, dan aku sudah siap kalau mereka akan nyumpah gitu loh. Nah, seandainya saat itu aku nggak berdamai sama diriku, ya aku akan terus overthinking is. Jadi yang aku sadari, oh ternyata aku nih anjir alenya aku ya cewek, bad moodan. Tapi aku dapat satu poin dari Aswin. Kamu ini karakter orang yang selalu emosi sesaat, dan itu susah aku ubah. Yang kedua, itu yang tadi aku perjelas bahwa overthinking itu bisa merusak apapun cuy. Jadi pertemanan itu logis. Kayak gitu menurut aku. Makanya, sekali lagi, makanya ada teman yang coba DM aku bilang, kenapa ya teman-temanku saat sudah lulus pada jauh semua? Iya. Aku bilang kayak gini jawabannya.
Ya simpel aja, kamu masuk nggak kenal awal, kamu masuk misalnya kuliah, kamu masuk kuliah sama mereka nggak kenal nih, terus kalian sering ngumpul, pas sudah lulus mereka pulang, ya udah, pertemanan sampai situ, karena kan kalian sudah di wisuda, ya kan, jadi udah kelar, wisuda gitu loh, jadi udah kelar, gitu kalau dari aku Is. Oke, gimana? Tapi apa itu aku nyambung dikit aja Boy ya. Boleh. Tadi katanya Muiz di pertemanannya dan dari korban dan pada akhirnya dia gitu juga. Kita sadar gak sih kita begitu juga di lingkungan kita, hanya saja kita pengen itu jadi sesuatu yang memang itu yang kita lakukan atau enggak sih? Karena bagiku aku nggak biasa aja melakukan hal-hal semacam itu dan normal gitu, cari suasana baru. Aku sih justru pengen nanya dari Muiz gitu, dari sisinya Muiz, karena tadi dia merasa sudah pernah jadi korban dan pelaku. Dia declare Boy. Dia mendeklarasikan dirinya bahwasanya, hai aku korban dan hai sekarang aku pelaku. Apa bedanya Is pada saat kamu waktu jadi korban dan pada saat akhirnya kamu lakukan itu gitu? Maksudnya beda gimana ya nih bang? Rasanya gitu. Perasaan itu dulu gimana? Rasanya pas jadi korban. Dan pada saat kamu melakukan jadi pelaku Dan kamu sadar kalau pelaku pergi tanpa kabar itu Kalau pas jadi korban tuh sebenarnya kayak apa bang ya? Pada saat jadi korban tuh sebenarnya ya dalam hati pasti nyumpah juga sih, sama seperti yang dibilang Bang Roman tadi, sama Bang Aswin juga bilang. Ya pasti kita nyumpah. Ini temanku kayak gini sih, kenapa sih? Kok pas datangnya pas susah doang. Jadi giliran kita yang butuh dia, butuh bantuan dia, kok dia ngilang. Terus pas dia senang kok dia kemana. Tapi pada saat aku juga jadi pelaku, akhirnya aku sadar. Emang itu bukan mau kita bang, bukan mauku juga, bukan maunya temanku juga. Tapi secara mantanmu. udah jangan dibahas lah. memang Boy, cewek tuh minta waktu banget. Wanita tuh memang mencita waktu. Jadi pada saat aku jadi pelaku tuh akhirnya aku sadar, oh ternyata ini bukan yang aku mau. Tapi memang secara alami, ya kayak yang dibilang Bang Roman tadi sih, kalau emang sudah suasana itu gitu-gitu terus, apa sih yang betah bang? Pasti dia ada bosannya juga. Ya. Mungkin aku sama Bang Roman juga kontrakan Bang Roman paling cuma seminggu berturut-turut, habis itu hilang lagi. Atau kalau ada mainan baru paling hilang lagi. Nanti kalau sudah ada cerita banyak ngumpul baru ke situ lagi. Satu sih yang aku benci, kalau pertemanan itu dinilai dari intensitas bertemu. Itu sih Boy, yang apa ya, yang buat aku pada akhirnya hari ini kesel lah dengan pertemanan yang dibuat terlalu rumit gitu. Nah, aku yakin lah kalian berdua pasti punya teman-teman yang receh, yang bisa diajak tiap hari jalan. Tapi ada juga temanmu yang ya mungkin butuh waktu lama untuk ketemu lagi, tapi setiap kali ketemu itu banyak banget yang dibahas, maknanya banyak banget. Dan ada juga teman yang ya aku kayak Ruman gitu, isinya ada, frekuensi bertemu kalau kita sekarang sering banget malahan, seminggu tuh mungkin ada malahan. Itu sih kalau aku. Oke, gimana sih? Gitu. Jadi gimana nih bang? Tadi kan sudah aku simak nih pada inti. Kayaknya dia butuh banget konsultasi ke kita nih. Untung ada orang psikolog sih di Iya, pas banget. Jadi kalau yang aku simak tuh kan memang ternyata teman yang datang pada saat butuh tuh ternyata kita kadang-kadang nggak cuma jadi korban, tapi juga terkadang kita jadi pelaku itu. Iya. Karena Nah, terus gimana sih bang? Misalkan kita nih udah terlanjur nih punya teman lama yang udah lama banget. Tapi teman itu yang soalnya kayak Bang Aswin bilang tadi, benci banget kalau misalkan dalam pertemanan tuh terlalu banyak nuntut untuk intensitas bertemunya. Tapi gimana cara kita ngadepin nih? Sumpahnya kita memang benar-benar punya teman yang ngadepinnya gimana sih? Kalau misalkan kita tiba-tiba ngilang, terus kemudian datang lagi, terus pada saat datang tuh lebih sering buat pasti lah mereka ngomongin kita di belakang. Itu sikap kita yang paling bijaksana tuh sebenarnya bagaimana bang? si pelaku ya. Iya, kita sebagai pelaku. Aku dulu ya. Yang pertama ingin ku sampaikan, kalau aku sama Muiz pribadi itu sudah jadi jokes. Berarti udah di tahap Muiz berdamai, aku berdamai. Aku berdamainya misalkan kami kan punya grup geng lah. Kader-kaderku yang ku bibit ini, ku jaga baik-baik, ku kemas, baru ku hapus kan. Nah, jadi aku satu-satunya di angkatanku, terus rata-rata dibawa ke semua. Terus kita jalan satu rame lah, tetap seperti biasa. Nah, Muiz ini sampai di tahap kalau misalkan udah dihapaki bubuan bubu, karena Muiz paling muda ya. Maksudnya paling muda di antara yang lain. Muiz ini udah di tahap kalau dihapaki bubuannya udah berdamai. Nggak tahu ya kalau di dalam hatinya. Tapi kalau di luar itu sudah, dari sikapnya dia udah nggak baper. Karena itu udah kita jadikan jokes. Nah itu jadi kalau aku bilang memang segala sesuatu itu butuh terbiasa Is. Nah yang kedua ngobrol secara serius itu juga perlu.
Apalagi misalkan kita terbiasa ngobrol sesuatu hal yang tidak penting kan sebenarnya. Iya, lebih banyak lebih gitu banyak ya. tidak pentingnya. Nah, tapi saat kita ngomong penting, kita sama-sama yang berbicara didengarkan, yang mendengarkan diam. Jadi kita lebih seperti itu. Jadi aku bilang sih proses saling memahami dengan saling keterbukaan. Jadi kalau dari aku seperti itu, sehingga kita bisa mengerti bahwa hal ini nggak selamanya harus pakai perasaan, cuy. Jadi itu sih kalau aku lebih menekan overthinking sih poinnya itu. Kalau dari Bang Aswin gimana, Bang? Kalau tadi kayak mana menghadapi orang-orang begitu ya, yang nganggap satu tadi bagus sih kalau Roman ngomong dicandain aja. Tandanya kalau sudah dicandain kan berarti sudah cair lah, kita sudah paham lah. Itu pada akhirnya jadi bahan kita lah di tongkrongan dan asik-asik aja. Ya kalau aku yang aku pakai ya, punya sikap sih dari awal. Aku sudah tahu membatasi pertemananku bagaimana, ini batasanku loh. Ini ku lihat kan jelas-jelas tuh. Ku garis, ku bold, kuat-kuat, tegas banget bahwasanya ada hal yang boleh kalian ketahui, ada yang nggak boleh kalian ketahuin. Aku punya batasanku sendiri, aku punya waktuku sendiri, aku punya ini. Jadi aku nggak mau ikut di pola teman-temanku. Aku yang buat pola aku sendiri dan sedikit demi sedikit mereka paham. Pada saat sudah mereka paham, ya udah biasa aja. Paling kalau nggak ada, Aswin kan kayak gitu memang orangnya. Nah, pada akhirnya kan pikiran teman-temanku itu dan kurasa sudah terbentuk sih di lingkunganku. Oh, Aswin memang begitu orangnya, jadi biasa aja. Nanti kalau dia memang perlu dia datang kok. Datang lagi. Nggak apa-apa kalau itu dianggap sesuatu hal yang jelek sih. Kalau sesuatu hal yang jelek itu juga membatasi kenyamanan kita, bisa kok dinego lah kalau aku sih. Itu sih. Kalau Muis kayak mana ya sekarang? Jadi soalnya aku dengar dari Ruman dicandain nih pada akhirnya dan sudah berdamai, sudah santai. Nah, ada lagi nggak hal-hal yang lain gitu yang kamu rasakan hari-hari ini di pertemananmu? Tadi saya musik kayaknya ada dua hal deh. Ya makanya aku malah mau bahas hal kedua itu. Iya, benar. Kalau hal Coba ingatkan. yang hal yang kedua yang pengen aku bahas tuh gini, Bang. Kita punya teman ini, Bang. Mohon maaf kasarannya itu nggak seberapa, tapi kenapa kok ekspektasi cerita itu terlalu tinggi, yang nggak masuk di logika kita. Kayak gitu, Bang Roman pasti pernah lihat juga lah yang begitu di luar sana. Nah itu gimana sih, Bang, cara kita ngatasinya supaya nggak terjadi crash nanti kita antara kita sama dia gitu loh. Karena kan mood orang kan nggak setiap hari bagus terus, kayak gitu. Terus dari Bang Aswin dulu. Apalagi biar orang-orang tahu, Muis juga termasuk orang yang kalau moodnya nggak bagus ya udah lebih baik jangan digatuk lah istilahnya, jangan disentuh, jangan diganggu. Ada lebih pengen tenang, ya udah diikutin aja, didiamin aja. Nah, Muis tuh karakter kayak gitu. Jadi wajar sih nih kalau jadi keresahannya Muis. Kalau aku, mungkin aku dulu ya. Kalau aku dari awal aku ngedesain sederhana. Dari awal kamu desain aja bahwa ya berteman sama dia sebatas berteman aja gitu. Nah terus yang kedua, aku berpikir, kita mengolah pikiran nih. Kalau aku bilang mengolah pikiran, apa ya? Kayak ini, kalau kamu rasa apa yang dia sampaikan itu menjadi masalah bagimu, ya udah kamu dengarkan tapi nggak dengarkan. Bisa lah kamu dengarkan tapi kayak nggak dengarkan gitu loh. Jadi maksudnya bukan pura-pura peduli, ya cukup ada ya. Oh iya. Aku cukup bisa beberapa teman-temanku yang aku tahu ini ngomongnya udah terlalu jauh dari ekspektasi dan aku nemukan realitanya nggak sesuai. Nah udah ya, aku bilang iya aja dan aku tidak merespon. Nah biasanya kesalahan kita itu kita meresponnya. Nah kalau jadi gimana kamu mengolah responnya sih? Kalau menurut aku seperti itu. Jadi dua itu sih yang aku pakai untuk menghindari rasa kesal karena nggak sesuai. Meskipun aku sadar sampai di tahap aku bisa bersikap seperti ini, aku melalui sikap-sikap yang sampah lah. Ya memang aku dulu merespon, sering misalkan mungkin pernah sama Muis seseorang misalkan ya kan, aku ceritain seorang nih kok kayak gini, kok nggak sesuai. Muis juga iya ya, kenapa ya gini. Nah nemu kesamaan nih kan, kuncinya kayak gini. Kalau kamu ingin, kan di Indonesia gini nih, kalau misalkan aku benci sama satu orang, misalkan aku benci artis, terus aku mendeliver ke kamu, terus kamu setuju, ya udah jadi dua orang benci, dan kita ini bisa menebar kebencian itu. Nah itu yang disebut dengan public enemy. Itu apa ya? Itu istilah yang sering gue pakai ke rumah lah. Nggak ada masalah sebenarnya, tapi rumah aja kadang-kadang suka cari masalah. Jadi masalah semua itu. Nggak ada masalah tongkrongan. Iya, kita bosan. Ruban ini kayaknya aman-aman aja, aku datang nggak buat masalah. Jadi bikin masalah kerjaannya Ruban. Tapi apa ya? Aku sih coba untuk tidak nanggapin sih, karena sebenarnya Muis juga sudah punya solusinya sendiri, yaitu dijadikan candaan aja. Memang ya orang ini kurang memang kok. Definisi kurang banyak kan, entah dalam pemikiran, entah ya let's say lah, bicara lah penampilannya nggak seberapa tapi
seakan-akan dia bisa menggait banyak perempuan gitu kan. Ya kan? Ya apa ya? Aku masalahnya Boy, ya Muis dan Roman, aku gak pernah ngambil pusing sama orang-orang kayak gitu. Dan aku jarang banget untuk bicarakan hal-hal begitu di pertemananku. Ya udah biar aja itu, mungkin jadi habitnya aja sih, dan bukan kepentinganku untuk terlalu ngurusin. Selama nggak ngegatuk aku ya, selama tidak bersentuhan sama aku anggap biasa-biasa aja. Tapi kalau sudah bersentuhan sama aku beda cerita. Itu sih. Ya, Apa Boy? ini aku baru ingat. Ada juga satu hal kayak gini. Jadi aku punya teman juga, dia dapat fenomena yang sama seperti yang aku rasain atau kamu rasain kan, Is. Terus dia mencari tahu kebenarannya, mencari faktanya. Contoh misalkan fakta dari Muis, misalnya Muis dekat sama cewek yang famous di kampus misalkan, dicari faktanya benar atau enggak. Nah pas sudah ketemu faktanya ternyata bohong, ya udah di situ dia langsung punya sikap. Oh ya udah berarti kalau dia udah ngomong tentang ini ya udah aku nggak percaya, paham nggak sih? Nah itu ngebentuk mindsetnya dia, terus ngebentuk pribadinya dia bahwa oh iya aja, karena nggak mungkin, karena kamu udah fake lah gitu loh istilahnya, nggak sesuai. Jadi kayak gitu sih kalau dari aku. Dan apa ya? Aku berusaha tetap memberi kepercayaan sih sama orang Boy. Contoh misalnya tadi kayak Ruman, oh berarti dia fake. Ada saatnya kok, suatu saat nanti dia memang benar gitu. Dan kita kebetulan, ya kan? Dan kebetulan kita salah nangkap aja, dan kita nganggap karena kamu sudah bohongi aku sekali, aku nggak bakal percaya sama kamu seumur hidup. Aku nggak bisa begitu Boy. Aku termasuk orang yang nggak bisa begitu. Aku selalu kasih percayaan baru aja terus ke orang itu, walaupun dia sudah bohong berkali-kali. Karena aku nggak tahu kapan, entah sial atau beruntungnya, pada saat aku percaya atau tidak dengan statementnya dia, itu pasti berdampak buat aku. Tapi tadi sekali lagi, aku ngurusin orang yang menyentuh aku sih, yang bersentuhan dengan aku. Selama orang-orang begitu bisa aku tinggalkan, aku abaikan aja. Ya poinnya sama tidak berdampak buruk, ya udah nggak usah diambil pusing. Ya udah. Aku mau nanya malah sama Muis gitu. Muis sudah dapat solusi nggak sih sebenarnya dari permasalahanmu itu? Yang kedua ini punya teman yang punya perilaku begitu. Sebenarnya dari awal tuh aku sudah kayak nggak terlalu nanggepin sih bang. Satu karena memang dia nggak pernah nunjukin bukti, nggak pernah nunjukin fakta kalau apa yang dia katakan tuh sebenarnya emang benar-benar terjadi, itu nggak pernah ditunjukin. Terus yang kedua juga aku lebih ngikutin logika aku sih, kayak ya udahlah nggak mungkin. Tapi balik lagi sih, mau bagaimanapun juga sebenarnya dia temanku, teman lama. Jadi ya mau nggak mau ya udah aku dengerin aja, walaupun endingnya aku nggak percaya, setidaknya aku menghargai dia cerita. Oh ya udah aku diam. Oh iya kau ya hebat dong, bagus dong, gitu aja sih. Cuman yang aku takutkan nggak setiap saat mood orang itu kan bagus seperti yang aku sampaikan tadi. Bang. Takutnya begitu terkena mood itu nggak bagus, dia cerita yang aneh-aneh, malah jadinya rusak pertemanan semuanya gara-gara. Sudah sampai tahap itu? Nggak pernah sih, paling yang separah-parahnya cuman sudahlah, aku tinggalkan gitu aja. Tinggalkan. Jadi solusi Muis waktu itu sampai saat ini tinggalkan ya gitu aja sih bang. Sedikit Is. Karena menurut aku pada dasarnya seperti ini. Dalam pertemanan itu kita harus tidak bersepakat, harus siap menerima perbedaan. Nah kalau kita ada poin itu, enggak, itu bukan kalimat siapa. Ini bahasa yang aku sampaikan di konten aku sebelumnya Boy. Aku bahas tentang bagaimana menyikapi teman yang berbeda seperti itu. Jadi kayak gitu. Kemarin, Boy. Oh gitu. Iya. Udah tahu. Itu original dari kamu. Oke, sip. Oke, gini Win, karena dari tadi kan Asun sama Muis sudah saling lempar pertanyaan. Nah, karena tadi poin-poin yang aku pahami dari Muis, pertanyaan-pertanyaan itu berisi keresahan Win, keresahan-keresahan dalam pertemanan, baik yang udah lama maupun yang sebentar, maupun teman yang datang saat ada maunya seperti itu. Nah, jadi saat ini kamu pribadi nih sudah bisa nggak sih berdamai akan hal-hal ini, hal-hal yang cukup meresahkan ku dengar dari pertanyaanmu itu. Nah, terus untuk mungkin juga bisa nanti Asun nyampaikan statementnya. Selain sikap-sikap yang Asun sampaikan tadi ya, cara bersikap, ada nggak sih Win kayak cara mungkin ya, cara setidaknya si Muis ini bisa untuk apa ya, mengalihkan perasaan-perasaan yang kayaknya terlalu overthinking terhadap pertemanannya seperti itu. Mungkin Muis dulu ya. Jawab. Jadi menyikapi pertanyaan dari Bang Roman tadi ya, bagaimana sikap yang kau ambil. Jadi kalau dari topik yang pertama tadi, setelah aku dengar pendapat dari Bang Aswin, dengar pendapat dari Bang Roman, ternyata sebenarnya semua orang itu sama kok pada intinya ya. Iya. Semua juga pernah jadi pelaku, semua juga pernah jadi korban pada intinya. Dan aku mau mengakuin, aku jadi pelaku.
itu lama banget dan sering berulang-ulang kali, mungkin sama Bang Roman ada 3 kali mungkin kejadian seperti itu. Aku datang Jadi pergi itu ya? datang pergi datang Masih bisa dihitung masih ya? bisa Iya, belum nggak bisa. masih bisa masih bisa dihitung, cuma ya Itu sama tinggal satu mantan masalahnya yang kamu hitung. dibahas lagi. Ya, langsung. Ya. Jadi gitu ya. Jadi sebagai pelaku dan juga sebagai korban, setelah dengar pendapat dari Bang Asun sama Bang Roman tadi, ya pada intinya semua itu tinggal bagaimana kita nyikapin aja sih. Ya kalau mulai sekarang, kalau Bang Roman tadi bilang udah diolokin, udah biasa lah, udah di jokes, dibikin jokes. Ya kamu datang pasti kamu putus, kamu datang pasti kamu kenapa-kenapa, pasti kamu kenapa. Tapi pas kamu senang kamu udah ada, ya udah. Ya mau gimana lagi, memang itu yang terjadi, memang itu yang aku lakuin. Tapi nggak semuanya itu sebenarnya mauku sepenuhnya sih. Ya, oke. Karena ada banyak tuntutan-tuntutan di belakangku yang mengharuskan semua itu terjadi. Seperti itu. Tapi bentar Is. Tapi yang ingin aku sampaikan juga gini Is. Banyak hal yang mungkin menurutmu biasa, bagiku nggak biasa. Contoh, saat kita jalan, saat kamu datang malam hari, bawa aku jalan, kita keliling gitu loh, dan kita ngajak yang lain-lainnya. Secara tidak langsung dengan kita jalan, misalnya kita ke Tenggarong loh, secara tidak langsung kita jadi ketemu Sosro. Jadi Iya, iya. Oh ya, memang udah terjadi ya. Maksud aku hal-hal. Jadi sebenarnya nggak sepenuhnya juga kadang kesimpulan kita benar Is. Meskipun menurutmu aku datang lagi pas saat susahnya aja. Tapi ternyata aku bisa menyikapi di hal yang lain. Ternyata aku malah senang kamu datang. Kita malah bisa ke Tenggarong, ketemu Sosok dan kita ngobrol. Nah, ketemu teman. Jadi nggak selamanya apa yang kita simpulkan itu sama seperti yang orang simpulkan. Karena bicara hidup bukan bicara tentang apa yang kamu mau kan. Nggak semua tentang bicara apa yang kamu mau gitu. Asun. dari Bang Asun gimana? Ya apa ya? Jadi manusia yang berkarakter aja. Jadi kalau kamu suatu saat nanti nggak ada, karakter itu dicari gitu. Dan pada saat kamu datang kembali ke tempat itu, kamu memang dicari karena teman-temanmu kehilangan itu. Jadi apa ya? Desain berpikirnya bukan lagi dicari untuk diolok, tapi dicari karena memang banyak hal yang bisa kita dapatkan di pertemanan kita dulu waktu kamu nggak ada gitu. Dan pada akhirnya kamu hadir lagi. Satu sih, dari tadi kuulang-ulang, jangan lebay dalam berteman aja, berteman sesederhana itu. Aku sering ngomong itu, berteman aja, berteman sesederhana itu. Kalau temanmu memang datang pada saat butuh, bantu aja kalau memang kamu mau bantu. Kalau nggak mau bantu, nggak usah bantu. Iya kan? Kalau kamu mau benci aja sekalian. Tapi kan Marah aja. Marah. Nggak sesaat. Marah gitu. Jangan nanti marah ngambek semalam. Di pagi ketawa. Gila. Iya. Baru nanti kayak temanku waktu itu, yang di sebelah kirimu itu. Tapi maksud gue, aku sama Roman sudah sebiasanya temannya kita ya. Iya, bahkan pas aku datangi Asun sama Aldi ya, temanku ada namanya Aldi, ketepian aku langsung bahas. Pasti buatmu kesal sama aku. Saking aku berdamai nih, bukan maki-maki aku, paham nggak? Sebegitu itu loh. Kalau dibilang dekat, kita nggak dekat cuy. Betulan, kita nggak dekat. Kita nggak pernah bilang kita terikat antar kayak persaudaraan. Kita nggak pernah nge-declare itu. Tapi sampah itu. Sampah menurut kita. Tapi dari segi kita bersikap, kita udah bisa anjing-anjingan istilahnya. Tapi tanpa bawa perasaan gitu loh. Kayak contohnya anjing ngamuin gitu. Nah, tapi kita kesel. Nah, contoh kalau aku kelahi sama Roman, aku masih kalah. Tapi aku berani. Tapi menang sama berani? Menang sama berani itu dua hal yang berbeda, ya kan? Itu sih makanya berani terbuka sih di pertemanan itu, Jo. Kalau kamu sudah bisa di level pertemananmu sudah berani jujur, aku udah suka sama kamu ngomong kayak gitu terus nih. Aku udah suka dengan gayamu. Aku yakin pertemananmu keren sih. Itu aja sih kalau aku. Oke, langsung ya. Simpulkan. Nah, jadi di akhir juga selain jadi pemantik, kamu juga menyimpulkan. Simpulkan apa diskusi kita? Padahal kita undang dia. Iya. Padahal dia nggak mau, Boy. Dia nggak mau. Tapi dia bikin kesimpulan. Jahat memang kita. Ayo simpulkan Is. Oke, jadi kesimpulannya dari diskusi kita malam hari ini, yang dari betul malam ini, betul nggak kelihatan udah gelap. Jadi pada intinya untuk topik yang pertama, teman-teman yang fake yang datang pada saat perlu aja. Jadi pada intinya teman-teman semua, kalian semua adalah pelaku dan kalian semua juga adalah korban. Bagus ya. Gimana? Kalian semua adalah pelaku dan adalah korban. Ya. Jadi ya udahlah. Ketika kalian menemui teman-teman kalian yang seperti itu, ya udah, tadi sudah disampaikan Bang Aswin, disampaikan Bang Ruman. Ya udah, kalau mau mereka butuh bantuan, kalau mau kalian mau bantu silakan dibantu. Kalau kalian mau benci ya udah, marah-marah aja sekalian. Dan lebih baik dalam pertemanan itu kalian sampaikan aja lah apa yang kalian nggak suka sama teman kalian, apa yang kalian resahkan dari dia, atau kalian
Ini nyambung ke yang topik yang kedua sih sebenarnya. Kalau emang kalian ngerasa teman kalian tuh ceritanya bohong, ya udah lebih baik lah kalian sampaikan. Udah aja jangan usah cerita bohong. Tapi mungkin itu jadi kelai. Tapi mungkin itu jadi kelai. Jadi pada intinya lebih kalian menghargai aja sih, menghargai teman kalian. Ya udahlah, emang karakternya dia seperti itu. Karena tadi kan sudah aku bilang di awal juga Bang ya. Ya itu sifat yang unik gitu loh, karena nggak setiap orang punya itu gitu. Dan sebenarnya kalau di dunia keperawatan ini nyambung sedikit Bang ya. Oke, disiplin ilmunya, Wi. Iya, diterapkanlah sedikit ini kuliahnya. Sebenarnya kalau di dalam dunia keperawatan, di ilmu kejiwaan tuh ada sih yang pembahasannya seperti itu sebenarnya ada. Di Jadi psikolog juga. nyambung kok. Nyambung ya. Ilmu kita tuh kurang lebih ya. ada nyambung lah. Jadi sedikit banyak sebenarnya udah tahu sih gimana cara ngadepinnya. Cuman kan ini buat di-share buat teman-teman aja yang di luar. Betul, yang masih terjebak. Yang masih terjebak dalam pertemanan-pertemanan seperti itu. Ya. Harapannya setelah kalian nonton video ini, pertemanan kalian jadi Berantakan loh. berantakan. Ya, Kalian musuhi semua teman hidup sendiri kalian. mungkin gitu aja Bang ya. Oke, mungkin gitu aja. Oh. Oke, langsung kita iris. Ya. Oke, langsung aja. Oke teman-teman, terima kasih yang telah menonton video ini. Langsung aja kita akhiri. Saya Muhammad Ruman. Saya Aswin. Salam keren, merah nggak kelihatan pisnya cuy, peace.